Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Azahra, NRP 029 dari kelas B akan menjelaskan tentang rangkuman materi analog to digital converter atau ADC dan digital to analog converter atau DAC. Yang pertama adalah sinyal. Sinyal di sini ada sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog merupakan suatu representasi data yang bervariasi terhadap waktu dalam bentuk yang kontinu. Ilustrasinya dapat dilihat sebagai gambar berikut. Sinyal analog memiliki jumlah kemungkinan nilai amplitudo yang tidak terhingga. Contoh dari sinyal analog adalah arus suara pada telepon konvensional. Lalu yang kedua adalah sinyal digital. Sinyal digital adalah suatu representasi data yang bervariasi terhadap waktu dan dalam bentuk yang tidak kontinu atau diskrit. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sinyal digital mempunyai jumlah kemungkinan nilai amplitudo yang terbatas. Contoh dari sinyal digital adalah penggunaan handphone untuk berkomunikasi dan berkirim gambar atau video. Selanjutnya adalah analog to digital converter atau ADC. ADC sendiri itu merupakan rangkaian yang mengubah nilai tegangan kontinu atau analog menjadi nilai biner atau digital yang dapat dimengerti oleh perangkat digital sehingga dapat digunakan untuk komputasi digital. ADC memungkinkan rangkaian digital berinteraksi dengan dunia nyata dengan menyandikan sinyal analog ke sinyal digital yang berbentuk biner. Rangkaian ADC pada umumnya dikemas dalam bentuk IC dan diintegrasikan dengan microcontroller. Lalu di sini ada fundamental ADC. Fundamental ADC ada 3, yaitu sampling, quantizing, dan encoding. Sampling sendiri yang pertama itu merupakan proses pencuplikan secara sederhana. Secara umum diibaratkan seperti menekan tombol dalam periode yang konstan. Sistem digital pada sampling bekerja dengan status diskrit. Sinyal hanya ditentukan pada waktu yang ditentukan dan waktu pengambilan sampel sebanding dengan periode pengambilan sampel. Lalu yang kedua adalah quantizing. Quantizing merupakan proses melakukan konversi sinyal yang telah dicuplik menjadi sinyal digital yang diwakili oleh sebuah nilai dengan jumlah digit tertentu. Berikut merupakan rumus untuk menghitung quantizing. Q sama dengan delta VR per N. Q itu quantizing, delta VR itu rentang konversi, dan N itu rumusnya adalah 2 dikali N kecil, di mana N kecil adalah jumlah bit. Dan yang terakhir adalah encoding. Encoding adalah mengkodekan nilai pencacahan berdasarkan nilai cacahan lalu dikodekan dengan kode tertentu. Untuk digital pengkodean menggunakan angka biner 0 dan 1. Hal-hal yang dilakukan dalam encoding antara lain menetapkan kata digital unik untuk setiap sampel dan mencocokkan kata digital dengan sinyal input. Lalu ada tipe ADC. Tipe ADC ada flash, sigma delta, dual slope converter, dan successive approximation converter. Yang pertama adalah flash. Flash merupakan bentuk yang paling simpel dari ADC, dibentuk dari sekumpulan komparator yang membandingkan sinyal input dengan tegangan referensi. Resistor yang digunakan harus menggunakan resistor bertoleransi tinggi agar lebih akurat. Keluaran output dihubungkan ke input dari sebuah priority encoder yang akan menghasilkan output biner. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode flash antara lain, yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihan metode flash itu prosesnya sangat cepat dan perubahan langsung bisa digunakan. Sedangkan kekurangan dari metode flash ini adalah semakin banyak bits maka semakin banyak komparator yang dibutuhkan. Lalu resolusi sangat rendah, harganya mahal, dan konsumsi daya sangat tinggi. Yang kedua ada sigma delta. Sigma delta merupakan salah satu jenis dari ADC dengan resolusi yang tinggi jika dibandingkan dengan ADC lainnya. Salah satu komponen penting dalam sigma delta ADC adalah sigma delta modulator. Kelebihan dari sigma delta adalah resolusinya sangat tinggi dan tidak terlalu membutuhkan komponen-komponen dengan nilai yang presisi. Lalu kekurangan metode sigma delta adalah
terjadi umpan balik pada prosesnya, maka ada slow respon karena oversampling. Yang ketiga adalah dual slope converter. Konsepnya menggunakan rangkaian integrator sama seperti delta sigma. Namun rangkaian ini melihat kapan kapasitor melakukan pengisian dan pembuangan dengan pemberian saklar bergantian antara input dan referensi, sehingga terdapat waktu time up dan time down. Kelebihan dari dual slope converter antara lain nilai input bisa dalam bentuk rata-rata, tahan terhadap noise, dan akurasinya tinggi. Lalu untuk kekurangannya adalah masih mengalami respon yang sangat lambat dan membutuhkan komponen-komponen yang nilai presisinya tinggi. Dan yang terakhir adalah successive approximation converter. Successive approximation converter mempunyai successive approximation register atau SAR sebagai pengganti kapasitor. Register memonitor output komparator untuk melihat apakah biner hitungan lebih besar atau lebih kecil dari sinyal input analog. Elemen-elemen yang dimiliki adalah DAC, EOC, SAR atau SAR, S atau H, lalu VIN, komparator, dan VREF. Kelebihannya dari metode ini adalah dapat dilakukan dengan kecepatan tinggi, akurasi menengah, dan setimbang antara kecepatan dengan biaya. Lalu kekurangan dari successive approximation converter adalah jika membutuhkan resolusi sangat tinggi, maka approximation ADC menjadi sangat lambat dan kecepatan hanya dibatasi 5 Mbps. Selanjutnya adalah perbandingan dari tipe-tipe ADC. Di sini yang pertama ada dual slope. Dual slope apabila dibandingkan dengan tipe-tipe lainnya, kecepatannya lambat dan biayanya sedang. Lalu untuk flash, kecepatannya sangat cepat dan biayanya tinggi. Lalu untuk successive approximation, kecepatannya sedang hingga cepat, lalu biayanya rendah. Dan sigma delta, kecepatannya lambat dan biayanya juga rendah. Sehingga kalau diurutkan dari yang terendah hingga tertinggi, yang paling rendah adalah sigma delta, lalu successive approximation, lalu flash, dan yang paling tinggi adalah dual slope. Selanjutnya adalah DAC atau Digital to Analog Converter. DAC sendiri merupakan sebuah rangkaian atau perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal digital yang berbentuk biner, yaitu 0 dan 1 menjadi sinyal analog yang kontinu berupa arus atau tegangan. Lalu ini ada konsep ADC. Nah, pada gambar di sini itu kan ada poin A, B, C, dan D. Poin A itu menunjukkan sirkuit sample and hold, di mana saklar pada bagian kecil tertutup pada setiap periode waktu. Lalu untuk poin B itu merupakan bentuk gelombang dari sinyal yang masuk. Poin C merupakan sinyal sampling atau sinyal kontrol untuk saklar. Dan poin D merupakan sinyal keluaran untuk diumpankan ke konverter AD. Data dapat diubah menjadi bentuk clean digital dengan menggunakan gerbang yang dirancang untuk on atau off, tergantung pada nilai sinyal yang masuk. Data dalam bentuk clean binary digital dapat diubah menjadi bentuk analog dengan menggunakan summing amplifier. Misalnya konverter D atau A 4 bit sederhana dapat dibuat dengan 4 input summing amplifier. Selanjutnya adalah teknik DAC. Teknik DAC di sini ada Kelvin divider, lalu binary weighted DAC, dan ada R2R ladder. Yang pertama adalah Kelvin divider. Konsepnya sama seperti penyalaan atau pemilihan dari saklar berdasarkan input biner. Output diambil dari saklar mana yang tertutup. Hanya terdiri dari 2N resistor yang sama dalam seri dan saklar 2N. Satu di antara setiap simpul rantai dan hasilnya. Berikut merupakan ilustrasi dari Kelvin divider. Lalu yang kedua adalah binary weighted DAC.
disusun dari beberapa resistor dan operasional amplifier. Prinsip dasar dari rangkaian ini adalah rangkaian penjumlah yang dibentuk dengan menggunakan operasional amplifier. Weighted resistor membedakan setiap bit dari yang paling signifikan sampai yang paling tidak signifikan. Teknik ini memiliki konstruksi yang sangat mudah dan konferensi yang cepat, namun membutuhkan berbagai macam resistor yang akurat, resistensi saklar transistor rendah, dan harga sangat mahal. Berikut merupakan ilustrasi dari binary weighted DAC. Selanjutnya adalah R2R ladder. R2R ladder banyak digunakan dalam IC DAC. Pada rangkaian R2R ladder, hanya 2 nilai resistor yang diperlukan, yang dapat diaplikasikan untuk IC DAC dengan resolusi 8, 10, atau 12 bit. Rangkaian R2R ladder dapat dilihat pada gambar berikut ini. Lalu prinsip kerja dari rangkaian R2R ladder DAC adalah sebagai berikut. Informasi digital 4 bit masuk ke switch di 0 sampai D3. Switch ini mempunyai kondisi 1 atau sekitar 5 volt atau 0 sekitar 0 volt. Dengan pengaturan switch akan menyebabkan perubahan arus yang mengalir melalui R9 sesuai dengan nilai ekstrim binernya. Selanjutnya adalah spesifikasi DAC. Spesifikasi DAC itu ada 6, yaitu yang pertama resolution, lalu speed, lalu linearity, lalu settling time, dan yang terakhir reference voltage. Yang pertama resolution. Resolution merupakan seberapa besar tingkat kenaikan pada tiap bitnya. Resolusi n bit dapat menyelesaikan level analog 2n yang berbeda, dan common DAC memiliki resolusi 8 hingga 16 bit. Berikut merupakan rumus dari resolution. Jadi resolution sama dengan VLSB. Itu cara mencarinya adalah Vref per 2 pangkat n, di mana n itu angka dari bitsnya. Selanjutnya adalah speed. Speed merupakan tingkat konferensi input digital tunggal ke analognya. Tingkat konversi tergantung pada kecepatan waktu sinyal input dan waktu penyelesaian konverter. Ketika input berubah dengan cepat, kecepatan konversi DAC harus tinggi. Lalu selanjutnya adalah linearity. Linearity merupakan perbedaan antara keluaran analog yang diinginkan dan keluaran aktual di atas kisaran penuh dari nilai yang diharapkan. Idealnya, DAC harus menghasilkan hubungan linear antara input digital dan output analog. Dua gambar ini merupakan gambar dari linearity ideal dan tidak ideal. Selanjutnya adalah settling time. Settling time merupakan waktu yang diperlukan sinyal output untuk menetap dalam waktu plus minus setengah LSB dari nilai setelah perubahan tertentu pada skala input yang dibatasi oleh laju perubahan output amplifier. Idealnya perubahan tegangan analog seketika akan terjadi ketika biner masuk ke dalam DAC. Selanjutnya adalah reference voltage. Reference voltage digunakan untuk menentukan bagaimana setiap input digital akan ditetapkan ke setiap divisi tegangan. Ada 2 jenis reference voltage, yakni non-multiplier DAC dan multiplier DAC. Non-multiplier DAC merupakan Vref yang sudah diperbaiki, sedangkan multiplier DAC Vref disediakan oleh sumber eksternal. Lalu ada jenis error pada DAC. Jenis error pada DAC itu ada gain, offset, full scale, resolution, non-linearity, non-monotonic, dan settling time and overshoot. Yang pertama adalah gain. Gain dapat terjadi jika kemiringan keluaran aktual menyimpang dari keluaran ideal. Lalu offset. Offset terjadi jika ada offset konstan antara keluaran aktual dan keluaran ideal. Selanjutnya full scale. Full scale terjadi ketika sinyal aktual memiliki kesalahan penguat dan offset. Resolution.
Resolution merupakan representasi yang buruk dari keluaran ideal karena resolusinya yang buruk. Lalu non-linearity. Non-linearity terjadi ketika keluaran analog dari sinyal bersifat non-linear. Non-monotonik terjadi ketika peningkatan input digital menghasilkan penurunan output analog. Dan yang terakhir ada settling time and overshoot. Terjadi ketika output analog melampaui output yang ideal. Sekian penjelasan materi tentang ADC dan DAC dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.